Kembali lagi di Porsalang bersama saya, Patrick, the Magnificent, dan Fuad, the Not So Magnificent. Apa kabar, Bang Fuad? Selamat pagi. Dari Los Angeles yang dinginnya saat ini adalah 14 derajat Celcius. Udara dingin bikin saya makin ganteng, makin putih, segar. Lihat tuh yang berewokan. Ciarok. Woi. Ya. Kerja, woi. Malah tidur. Kerja apa? Ini ngomong. Selamat datang di Porsalang bersama dengan gue Fuad dan Patrick yang udah nggak balik-balik. Oh, di deportasi ya? Nggak, gue kayak live report gitu dari. Oh ya, live report aja kok. Ya, live report aja kok. Ya udah, kau lah dulu pembukaannya kan kau dari studio. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Bung Patrick yang sedang berada di Amerika, ya, sedang melaporkan tentang kemarin ada kejuaraan kriket yang di San Diego ya, kalau nggak salah ya. Nah, gimana itu Bung Patrick menurut Anda pertandingan kriketnya? Iya, Bung Fuad ya. Maaf, koneksinya agak jelek. Pertandingan kriket ya, Bung Fuad ya? Koneksi apa koneksi? Iya. Pertandingan kriket kemarin diwarnai dengan pertandingan yang cukup seru, di mana kesebelasan Barcelona mengalahkan kesebelasan Ece 11-0. Karena kalau lawan Bayern Munich udah pasti kalah. Gitu, Bang. Kembali ke studio. Gitu doang. Gue diliatin orang, malu gue. Patrick sih tak punya selera. Beda kok sama Rashford. Seleranya 100 gol di usia ke-24. Iya. Ya. Di tengah tim United, gini. Kok bayangin ya, dia bermain di tim United yang bapuk. Dari zaman Van Gaal, Mourinho, dari zaman si Ole, Rangnick, bahkan sekarang di Ten Hag. Kok bayangin kalau dia main dengan pemain-pemain seperti Beckham, Giggs, Scholes, Carrick, Rooney, bisa berapa ratus gol dia bikin coba, ha? Mungkin dikit, karena Rooney yang bikin banyak gol ya. Oh iya. Jadi cadangan. Ya mungkin bisa. Itu bisa. Oke. Justru karena dia bermain di tim bapuk, makanya dia yang satu-satunya yang diharapkan untuk bikin gol. Bikin gol. Itu masuk. Oke, sekali ini I have to admit that Patrick really have an nice point of view. But instead of taste of sush, he sucks, man. He sucks, very sucks. Goblok banget, gak ada yang bagus selera ya, anjing. Sebel gue. Aduh, Pet duduk aja, Pet. Soalnya gue ya kayak enak nonton nanti. Gitu. Gue lagi jadi tempat duduk. Nah, 100 gol di usia ke-24 ya. Menurut gue itu sebuah pencapaian yang harus diapresiasi menurut gue, Pet. Walaupun terkadang dia kita benci gitu, kita nggak suka sama dia karena terkadang dia sangat egois gitu ya, memaksakan segala macam bla 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 gitu, plus dribble berlebihan. Iya gitu, tapi ya itu kayak tadi gue bilang gitu, dia nggak punya penyuplai sekelas United zaman dulu. Siapa yang suplai bola ke dia? Belakang paling Bruno, sebelumnya siapa? Fellaini yang nyuplai bola ke dia. Fred, McTominay, gila men, gitu. Yang nyuplai dari kanan siapa dulu? Wan-Bissaka. Dalot juga baru belakangan nih bagusnya. Gitu. Tapi dia sempat ngerasain ini dong. Ashley Young sama Valencia. Nah iya itu oke lah. Tapi kan itu sebentar gitu loh maksud gue. Jadi apa tadi mau gue bilang ya, bahwa memang dia gifted sih menurut gue, Ped ya. Nah pertanyaan selanjutnya sekarang adalah, bisakah dia mengembangkan potensinya? Karena jujur gue menjadi orang yang sempat apatis terhadap ini anak, bahwa kayaknya dia stuck, apalagi musim terakhir atau mungkin 2 musim terakhir yang mungkin banyak bergulat dengan kehidupan ya di luar sepak bola, kehidupan sosial ya, terus kondisi cedera yang tidak pernah 100% fit gitu ya. Tapi begitu kemarin dia bikin gol terus nyentuh 100 ya, itu membuat gue berpikir wah ya emang dia gifted. Agak ada harapan lah ya. Iya, mungkin masih bisa berkembang. Under Van Gaal mungkin akan masih bisa berkembang. Terus
ya aspek yang harus diperbaiki adalah ya itu menurut gue sih egoisnya dia aja gitu. Itu kalau menurut gue sih gitu. Maksud itu gila sih bisa gue baru 100 gol men di usia 24 gitu loh. Yang banyak di syuting kan di shoot kemarin kan di pas yang lagi tandingan si Dennis Law tuh di shoot gitu kan. Gitu salah satu ininya gitu. Jadi ya oke lah ya, Rashford sih oke. Semoga masih akan banyak gol-gol yang lahir dari kaki maupun kepalanya gitu. Dan yang pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya posisi terbaik dia itu di mana sih? Striker atau kiri luar? Di sisi kiri penyerangan gitu loh, Pet. Dia sendiri kan inginnya mainnya sebagai posisi striker ya. Itu dia udah jelas. Ya, karena itu dari junior kan dia maunya striker gitu loh. Betul. Nah, masalahnya ketika dia dijadikan striker, kayak kemarin juga akhirnya dia melipir ke kiri juga kan. Dianya pengen jadi striker, tapi dia lebih prefer mainnya dari sayap. Jadi agak-agak membingungkan juga nih bocah. Tapi di sisi lain, kalau kita mau lihat dari sudut pandang lain, ya dia cukup versatile. Dia bisa main di tengah, bisa main di winger juga. Baik itu kiri maupun kanan sebenarnya kan. Karena dulu juga sering dia switching roles dengan Sancho, dulu sebelumnya juga dengan model-model siapa sih yang dulu-dulu. Depay yang kayak gituan. Jadi bagi gue setuju sama lu bilang. Dia itu adalah sebenarnya potensinya. Cuman kemarin itu mungkin karena kesibukan di luar lapangan mungkin ya. Dan dia sempat ngakuin kan. Fokus. Dan dia ngakuin kan gitu loh. Dia nggak fokus permainannya, dia lebih fokus dengan segala kegiatan sosialnya. Ya nunjukin bahwa memang umurnya juga belum cukup matang. Seharusnya kan memang iyalah, punya kegiatan di luar kayak David Beckham a golden age, man. Ya, karena David Beckham juga kan dia punya kegiatan sosial. Dia UNICEF dari zaman-zaman masih bermain sepak bola, tapi dia bisa membagi fokusnya gitu loh. Itu bedanya Rashford mungkin dengan Becks gitu. What we forget is Rashford main untuk United itu dari umur yang sangat muda. Iya, 19 ya. 19 ya. Dia dari 19 tahun. Dan dari 19 tahun itu dia udah mulai mencetak gol buat United. Itu dia di 19 pertama kali 18 gitu, gue lupa. Ya, diintroduce sama Louis van Gaal ya kalau nggak salah ya. Iya. Yang punya Van Gaal kan dengan nomor 39-nya dulu. Jadi that's why sekarang ini dia bisa mencapai 100 gol itu dengan terbilang usia yang masih sangat muda. Juga karena ya you started young gitu. Cuman seharusnya, gue mungkin melihatnya dari perspektif lain, seharusnya kalau lu nggak terganggu dengan semua kegiatan-kegiatan di luar sepak bola yang kemarin, atau lu bisa bagi fokus lu, seharusnya bisa lebih dari 100 atau pencapaian 100 ini seharusnya dari tahun-tahun musim-musim sebelumnya. 18 tahun dia mulai start. Musim kemarin atau musim kemarin ya yang dia minus, yang bukan minus, minim banget golnya kan? Kontribusinya sangat minim musim lalu. Musim lalu itu sangat. Iya. Jadi luar biasa sih ini anaknya. Semoga masih bisa berkembang dan he's not even near his golden age gitu loh. Belum usia emas sepak bola, masih 25. Dia baru ulang tahun kemarin kan pas Halloween. Happy birthday baru ulang tahun. Iya, pas waktu dia bikin gol itu kan? Iya. Yang habis dia bikin gol itu dia diucapin selamat ulang tahun sama Bruno kan? Iya. So hopefully nanti lawan Real Betis kita main ya. Benar. Betul, ya? Real Betis. Real Betis hari besok Kamis Jumat dini hari. Semoga dia kembali bisa bikin gol gitu. Karena jujur dia sebenarnya salah satu harapan United lah gitu. Kadang-kadang jadi main bagus kan. Cuma mungkin ya pemain muda belakangan di United, pemain muda itu kan kayak dia paling dekat tuh Andy Cole 121 gol. Si Solskjaer 126 gol. So musim itu baru berjalan 11-12 pertandingan ya. Tunggu gue cek dulu, gue lupa. Masih ada 26 pertandingan lagi lebih kurang ya. Ya, United ya benar 26 pertandingan lagi. Kalau satu pertandingan dia bikin 1 gol aja, otomatis di akhir musim dia akan melewati Andy Cole dan sejajar dengan si Ole gitu. Itu sih. Jadi menurut gua walaupun berat 1 pertandingan 1 gol ya, tapi ya kita nggak pernah tahu lah kalau tiba-tiba there's something magic happening gitu kan ya, kita lihat aja gitu. Nah, nanti lawan Real Betis juga harus menang buat United. Karena tunggu dulu Pet, kemarin tuh kita menang lawan apa sih Pet? Wah, aku lupa. Kemarin kita lawan Sheriff menang. Oh ya, no, sebelum Sheriff yang Liga kita lawan siapa? Sebelum Sheriff kita menang lawan Liga kemarin kita lawan siapa? Oh, di Liga kita menang lawan ini West Ham dong. West Ham United ya 1-0. Betul. Lagi.
Dan Yang dan kalau akhirnya kita dikait-kaitkan kembali dengan oh ya besok Real Sociedad bukan Real Sociedad, Betis. bukan Real Betis, sorry. Kita yang kemarin itu setelah lawan West Ham kembali lagi dikait-kaitkan dengan Declan Rice Declan tentunya. Rice. Ya, Kan media langsung mengatakan apakah masih merindukan FDJ, apakah masih merindukan FDJ atau mungkin Declan Rice lebih bagus. Ya, biasalah, ini apa sih yang nggak bikin heboh? Betul. Anak Tapi bayi pakai baju MU aja bisa heboh kok, kan? Gue bisa ngomong ini karena gue kenal sama Miminnya. Gue tahu juga, tapi menurut gue itu emang itu jersey ori, Pat. Karena yang gue beliin buat Malik di Singapura juga gitu kerahnya. Lu kali KW ngaku-ngakuin. jadi mumpung ada Sultan Andara, ya udah, asli. Gila, tapi balik lagi, ini intermezzo lah ya. Di luar itu asli atau enggak, kalau gue bilang, gue sempat ngasih tweet panjang kan. Sebenarnya untuk mendukung MU itu nggak mesti dari jersey lu ori atau enggak. It doesn't really matter. Yang lihat itu kan dari passionnya lu. Lu mau begadang aja, gue bilang, lu mau begadang, bayar untuk langganan video apa segala, begadang besok pagi udah mau kerja toto kalah lagi, dan tapi lu masih passionate mendukung klub itu lu udah pendukung klub, nggak mesti beli jersey lah. Emang lagian jersey KW emang nggak bayar, bayar juga kan? Tapi kan nggak ke klub duitnya. Jadi perdebatan ini kita boleh stop di sini karena ini ada 2 point of view yang jelas gitu loh. Nggak, kalau untuk MU 1 point of view, man. Kan kita memang nggak mau dukung klub dengan kasih uang ke Glazer kan? Jadi beli KW lah. Itu boleh. Itu point of view Patrick ya. Jadi dia sekarang ngajarin untuk kalian beli KW. Kalau gue sih nggak akan ngajarin kalian untuk beli KW ya. Kalau gue cuma ngajarin belanja dulu gitu loh. Beli. Paling gue beli buat Malik doang karena gila anak gue pengen gue beli ini gitu. Itu masuklah ke Glazer tuh berapa sen gitu ya, bodo amat lah udah gitu. Gitu. Jadi balik lagi lawan West Ham, menurut gua sih mainnya cukup oke ya. Oke banget. Ngelihat gimana Casemiro sama Eriksen tuh mulai nyetel gitu enak banget loh, Pet. Enak banget. I am gitu falling in love with Casemiro. Yes. Honest to God, I am falling in love with Casemiro. Yes, enak banget. Dia benar-benar elegan banget tuh nggak? Dia itu banyak pemain. Tingkah. Iya, lu gua ngelihatnya itu kayak kombinasi antara Roy Keane, lu gabungkan dengan model-model David Beckham yang dia punya elegansnya untuk bermain, tapi kerasnya Roy Keane. Gila nih orang gue pikir. Ya. Plus di belakangnya ada Lisandro pula, kan. Kok kenapa jalan lagi, Cumi? Basah tadi udah bagus. Emang. Kok tengok ini basah ini, pantatku udah basah. Aku pakai celana ini. Apalah, kok tinggal beli celana? Astaga, rempong kali dok kau. Macam orang kaya, pretty woman awak ya, pergi ke mall, basah ganti celana gitu ya. Pet, paling cuma yang harga $40 adanya itu diskon di situ. Nggak usah baik cerita kau. Bukan kau disuruh beli yang harganya $100-200. Pak, Bapak lihat nggak ini belakangku tuh coach, Pak. Coach Michael Kors, Pak. Agak susah. Justin bukan? Pet yang Armani Exchange itu, Pet adanya Pet yang murah-murah, Pet. Aduh mak, lontong. Ya. Jadi baik lagi lawan West Ham ya, gue sangat senang lihat mainnya. Terus gimana Casemiro sama si Eriksen sangat nyetel, itu gue senang banget ngeliat itu gitu ya. Plus Maguire kalau lagi nggak sengklek otaknya sih oke ya. Dan De Gea tentunya. Dan kemarin nggak sengklek otaknya ya, menang kita. Walaupun dia sempat bikin jantungan juga sih. Menit terakhir kalau dia ngeblok tendangan Jarrod Bowen tuh jadi barang tuh gue rasa gitu loh. Gua aja kan langsung ucapin thank you captain gue bilang kan. Kan credit where credit it's due gitu ya. Right. Gitu. Jadi kemarin dia bermain cukup oke menurut gua gitu. Mungkin dia ngerasa sekarang beban udah nggak di dia, Pet. Ngelihat gimana terengginasnya si Lisandro main, jadi dia ngerasa bahwa I can count on him sekarang, bukan you can count on me gitu loh. Di Leicester kan juga dia gitu, dia punya tandem kayak si Johnny Evans dulu gitu loh. Gitu. Itu kalau menurut gua ya, itu menurut gua gitu. Dia kan sempat main sama Johnny Evans kan di Leicester kan. Terus ada siapa tuh kaptennya Leicester yang kulit hitam, kok gue jadi lupa namanya. Aduh. Morgan. Ada Morgan ya, gitu. Artinya kan kayak kemarin Patrick Sever juga sempat ngomong.
dia senang Maguire bisa kemarin itu akhirnya clean sheet, bermain dengan tenang lagi. Ya dia kita selalu membandingkan Rio Ferdinand dengan Nemanja Vidic. Tapi kalau Rio Ferdinand nggak ditemenin Nemanja Vidic, mungkin mereka nggak akan menjadi sekuat itu di belakang. Pairingnya, betul. Itu kan kayak match made from heaven aja. Ya, tapi kalau gue pribadi, Pat ya, agak berlebihan sih kalau ngebandingin sama Rio sama Nemanja. Karena Rio sama Nemanja, salah satu cedera, lu pasangkan nama yang lain, tetap yang iya. atau Nemanja ya sebagai leadernya individu bagus, yang iya. mengangkatnya. Kalau ini kan enggak. Kalau sampai Martinez cedera, Harry lagi di tengah sama katakanlah Lindelof, ya kelar lagi hidup kita, wah, jantungan lagi. Kemarin kan udah mulai ya kan, udah lama nggak sport jantung. Patrice Evra ini kadang-kadang belakang gede. Iya, ini kadang-kadang. Betul. Jadi kalau lawan West Ham, ya benar-benar apresiasi untuk Casemiro, Eriksen, menurut gua, kemudian barisan pertahanan yang kembali clean sheet gitu ya. Lu bayangin ya, semenjak kita kalah lawan City, 8 pertandingan terakhir kita nggak kalah loh. 6 menang 2 kali seri kalau gua. Belum ada kalah. Ya. 6 menang 2 kali seri. Iya, 6 kali menang gitu. Dan clean sheet-nya itu udah 4 kalau gua nggak salah ya. Itu hal yang udah lama hilang kan? Udah lama hilang loh clean sheet ini. Jadi dan Spartannya itu loh. Gua senangnya tuh di semua pertandingan sekarang ini Spartannya itu terlihat. Khususnya di lini belakang kita itu. Gua paling senang tuh lihat kalau misalnya udah ada penyelamatan, sekedar clearing the ball lah ya, buang ke samping aja, itu mereka itu Dalot sama De Gea sama Martinez tuh saling tos-tosan, saling chest pump gitu. Bagi gue itu it's a show bahwa mereka itu udah mulai kompak banget di belakang, dan itu yang membuat gue tenang. Mau namanya diserang, jujur kemarin tuh ada sport jantungnya, jujur ada, karena ada kapten tercinta sejagat raya kan. Tapi di luar itu gue nggak tahu kenapa pede aja gue, aman lah ini, apalagi De Gea lagi cun abis ya kan. Dan gila, cuma sayangnya dia nggak dibawa dia, gila emang itu bikin. Gila. Ya udahlah ya, mungkin yang lebih paham 35 kan. orang, squad 35 orang, 5 orang satu pun nggak ada kiper, satu pun nggak ada nama dia. Sakit. Padahal udah gila ya, jadi Toto juara orang itu Piala Dunia, Pak. Kita lagi lah ngomongin. Apa kata kalian gila? Enggak. Spanyol nggak akan juara. Inggris lah gila. Wih, jelas bro. Inggris lah. Jadi gini, nah ini sekalian juga sebuah statement dari kami di Porsalang untuk mengujang dan siapapun yang mendiskreditkan Inggris, better kalian unfollow kami atau kalian kami cari nanti kalau kalian mulai banyak menghina negara kami ya. Mengujang terutama. Dia udah mulai tuh ngehina Inggris gitu ya. Sama Minpor sih masih dibaik-baikin. Cuma gue bilang kalau udah terlalu over udah nggak apa-apa, kita sikat aja gitu. Gue punya kok nomor telepon, alamatnya ada sama gue. Sebentar gitu. Jangan hina-hina negara kita gitu. Vamos Brazil kata Pak Prod. Pak Prod pun gua kick nanti. Pak Prod itu dari dulu Brazil. Jersinya berjersi Brazil itu. Kacau. Oke, dini hari Jumat, berarti besok malam kita ketemu sama Real Sociedad. Butuh menang dan tidak ada head to head juga ya. Gitu, tidak ada head to head juga. Jadi butuh menang kalau bisa dengan suara yang banyak. Karena hanya juara grup yang otomatis gitu loh. Ya, 7 pemain utama Sociedad cedera, harusnya menjadi suatu home advantage bagi United ya. Nah, apalagi melihat tren bagus belakangan gitu kan, menurut gua ya sayang aja nih kalau momentumnya nggak lu ambil gitu loh. Ya kan? Tapi gitu. ada satu tren juga yang buruk buat catatan kita. Apa? Kita tuh paling susah menang lawan tim Spanyol. Oh iya, cuma kan kalau main di kandang, Sociedad main terakhir tuh kalah 2-0 sama Real Betis. Sama siapa? Oh, yang terakhir pertandingan mereka, match mereka terakhir. Ya, dan sekarang mereka ada urutan ke-5 sama ke United di Liga Spanyol, di Primera La Liga itu mereka urutan ke-5. Gitu. Tapi dengan cederanya 7 pemain utama, menurut gue kita di Liga Inggris di peringkat berapa ya, Bang ya? 5. Masih kelihatan lah, nggak kayak Liverpool. Ini lagi gue cari, Bang. Mencari siapa Liverpool? Iya, nggak ada. Nggak ada, Liverpool nggak ada. Lu juga lagi nyari Liverpool kan, nunduk-nunduk ke bawah? Enggak lah, ngapain gue cari? Penting Liverpool tuh. Gitu. Itu sih, jadi nggak apa-apa dong bro, banter-banter dikit. Kan kemarin-kemarin kalian di atas, kalian banterin kita. Iya, sekarang pada hilang. Gantian dikit lah ya. Pada hilang. Iya, sekarang pada hilang. Enggak, kontrakan gua kita kan lagi dipakai sama mereka. Iya, sama Chelsea itu kemarin masuk gua. Kontrakan guanya MU, guanya Arsenal, nah itu lagi dipakai sama Chelsea sama Liverpool. Over lease ya kan.
Kita mesti minimal menang 3 gol loh. Kenapa? Nggak ada goal different kan? Kalau nggak salah ya Pak Prod ya, yang UEL sekarang. Kita mesti menang minimal selisih 3 gol. Berat Besok itu. lawan Iya. nanti dini hari ini lawan Real Sociedad. Iya, karena kan nggak ngitung head to head kalau gue nggak salah, gue lupa deh, nanti bisa dibantu deh ini peraturannya, gue udah lupa gitu. Dan ini cuma tinggal beberapa partai terakhir sebelum libur memasuki Piala Dunia kan. Ya betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat trennya MU yang saat ini kayak kata lu, seharusnya sih melihat kekompakan tim dan melihat apalagi lu setelah ini akan long break ya. Ya, long break. Selama Piala Dunia, you should be able to secure this, karena kita nggak pernah tahu kalau lu mau main safe atau apa, nanti balik-balik ada yang cedera lah atau apa. Dan ini ya kayak kata Pak Produser tadi, lu tahu Real Sociedad dengan keadaan 7 pemain utamanya cedera. Jadi ya it's now or never. Secure the points, get out of the group stage dengan tenang. The rest of the game ya selesaikan dengan santai. Plus dengan De Gea nggak ikut timnas, berkah buat United juga. Berkah dan mungkin fokus dan apa ya, bisa jadi ajang pembuktian dia juga sih. Dia akan bermain lebih luar biasa untuk menunjukkan bahwa pilihan Enrique salah gitu kan. Harusnya yang begitu-begitu menjadi satu motivasi yang baik ya, gitu menurut gua. Dan masih bisa di call up juga kan, bisa diganti call up tuh masih bisa toh sebelum. Ya bisa kalau misalnya tiba-tiba ada yang enggak dong. Kalau ini kan masih 35, nanti kan di press sampai 22 kalau gue nggak salah entry name yang ke Piala Dunianya gitu. 22 atau 25 gue lupa gitu. Sebelum itu ya mungkin masih bisa, tapi kalau udah masuk 22 atau 25 ya udah nggak bisa menurut gue gitu. Itu sih. Gitu. Nah, menurut gue line up besok gimana? Kalau prediksi gue sih, gue lagi pede-pedenya sih sama lagi darah sombong gue udah balik. Gue sih yakin menang besok. Minimal 2-0. Line up-nya De Gea udah pasti karena dia nggak di-collab sama international duty kan. Dengan Varane juga belum kembali ya, kembali lagi belakang itu Martinez, Maguire, Dalot, dan sebelah kiri I would love to see Shaw lagi. Walaupun sebenarnya hati kecil gue pengen ya udahlah kasih Malaysia untuk pembuktian dirinya lagi. Cuman kita udah lihat nih trennya Erik ten Hag kan, if you're playing good, you stay. You stay. If you play bad, baru lu diganti. Jadi kemungkinan besar mungkin masih Shaw. Di lini tengah, Casemiro dengan Eriksen, gue pengen lihat ini dua ini dikombokan terus. McTominay is good. Ya, McTominay is good in kicking ahead. Ya, kicking ahead, peluk orang. Tapi enggak, overall dia sebenarnya masih bagus juga lah McTominay. Cuman dia mungkin belum stabil ya. Emosinya belum stabil, terus membaca permainan juga dia belum terlalu seperti Eriksen, dan ini kan balik lagi kepada pengalaman. Ibu-ibu RW lagi lewat berisik. Jadi kalau gue bilang McTominay ini masih belum, kurang jam terbangnya aja. Karena kalau kita lihat kombinasi antara Eriksen dengan Casemiro, these two jam terbangnya udah luar biasa. Dan itu pembagian tugasnya jelas. Apa? Dan pembagian tugasnya jelas. Casemiro lebih jadi tukang bersih-bersihnya, Eriksen yang jadi ngatur permainan, sehingga Bruno fokusnya bisa cuma marah-marah doang. Betul. Benar kan? Fokus kiri. Bruno marah-marah doang. Iya, tinggal marah-marah aja. Iya. Tinggal marah-marah, karena apalagi sekarang kan kalau Maguire main berarti dia nggak kapten kan. Jadi benar-benar bisa meliar aja udah lu kan. Iya. Di kiri gue pengen lihat Sancho main. Oke. Sayang kali lah sama Sancho. Anthony sama Sancho kan masih nggak latihan. Mau nggak mau lu tetap akan ngelihat sih. Kalau gue sih kalau misalnya kayak gitu pun ya nggak apa-apa. Gue cukup puas kemarin lihat Garnacho pas waktu kita lawan Everton. Gue pengen lihat tuh Garnacho main lagi, si bocah. Garnacho yang di depan biarlah ketua main. Ketua kan lagi senang-senangnya nih hatinya. Udah kemarin kan juga bikin cetak gol. Erik ten Hag juga kan harus konsisten dengan omongan. Kalau pemain lagi bagus, lanjutin. Yaudah, ini ketua kan bagus kemarin, lanjutin. Dan gue cukup puas. Nah ini kembali ke West Ham dulu. Salah satu poin yang tadi gue mau bilang tapi gue lupa. Gue cukup puas lihat Cristiano Ronaldo pada pertandingan lawan West Ham. Bukan dari dia nggak cetak gol atau dia cetak gol, tapi lebih kepada dia pressing. Dan dia betul-betul pressing. Di umur 37 tahun, dia maksain pressing. Bagi gue itu nggak cuma bacotannya doang yang waktu itu minta maaf di Instagram. Sosial media, dia benar-benar menunjukkan bahwa we're in this together. Dan gue tunjukin nih, gue mau nge-pressing, dia sampai turun ke bawah, dia sampai ngejar bola. Bagi gue, oke. Dan gue harap di lawan Real Sociedad, dia tetap dimain.
Kasihlah dia kesempatan ya. Gila. Marcus Rashford tuh suka main di kiri juga ya, atau kanan. Ya. Kasih Garnacho sebelahnya lagi. That's my starting lineup. Cuma yang jadi satu concern gue adalah Dalot sebenarnya. Dalot dan Martinez. Ini dua pemain yang bisa dibilang sama De Gea. Cuma De Gea kan kiper ya, bukan outfield gitu. Dalot sama Lisandro, yang gue takutin adalah mereka exhausted sebenarnya. Ini yang gue ngeri. Karena pelapisnya Wan-Bissaka, ya Dalot lagi bagus-bagusnya. Kalau bisa gue bilang sekarang kelas Wan-Bissaka di bawah Dalot jelas gitu ya. Ini yang gue takutin. Jadi sebenarnya emang butuh rotasi sebenarnya. Kalau menurut gue ya, cuma memainkan Wan-Bissaka besok juga pasti beresiko gitu loh. Karena memang kita lagi menangan. Iya, gitu. Jadi menurut gue emang mau nggak mau tetap Dalot lagi. Dalot tuh emang lagi passionate banget, terus terengginas banget, mainnya oke gitu. Dan salah satu main yang cukup improve under time hack gitu. Yang gue khawatirin cuma tinggal itu dua, si Lisandro sama Dalot. Kalau gue bilang, kalau Lisandro Lopez malah sebaliknya kalau gue pendapat gue, justru kalau gue bilang nih orang nggak bisa diistirahatkan. Ini sama model kayak Rooney. Lu istirahatkan jadi bapuk. Ini model yang kayak model Rooney. Rooney kan mau ke apapun ceritanya dia main terus aja gitu loh. Iya, Lisandro Lopez siapa? Lisandro Martinez. Ya, Lisandro Martinez. Nggak, maksudnya Lisandro Martinez ini bagi gue tuh ya modelnya sama persis kayak Rooney. Rooney dulu kalau mau dicadangin aja dia ngoceh, marah-marah, kesel. Karena he wants to play every game. Kalau gue bilang, Martinez juga sama nih modelnya. Yang bulldog, model tipikal bulldog. Nah kalau Dalot gue setuju. Karena backupnya juga agak riskan. Yeah. Sementara kalau Martinez, ya worst case scenario kita masih ada Lindelof. Phil Jones. Kan masih cedera. Phil Jones sudah nggak ada. Phil Jones sudah diputus kontrak kan. Oh iya ya? Iya. Kan salah satu yang udah diakhiri. Lupa gue. Serius. Lihat aja apa? Dia terminate kontraknya. Bukan terminate, kayaknya kalau nggak salah nggak diperpanjang lagi. Emang dia kan belum habis kontraknya, Pet? Ya, kan udah sama kayak Ronaldo Januari ini kan? Oh iya, tapi masih ada di squad kan dia. Ya, tapi nggak akan dimainin kan kalau udah kayak gituan. Oh. Lagi nih, you're not gonna play somebody yang nggak ada main selama satu musim, tiba-tiba lu mainkan di pertandingan yang cukup krusial untuk lu. Ya anggap aja itu testimoni buat dia. Lebih gila testimoni ngandalin untuk all group stage. Lebih parah. Itu kalau Erik ten Hag kayak gitu, gue kali yang pertama ngomel-ngomel. No. Nggak, kalau gue bilang sih kalau di lini tengah kita masih oke-oke aja lah. Worst case scenario kita masih ada Lindelof. Kita masih bisa, ya McTominay di tim Scotland juga kan sering main sebagai center back. Dari kapan kita udah sering bilang ini kan. You still have option. Apalagi sekarang midfielder kita udah mulai ada pelapis. Fred juga ya, jangan lupa Pastor Fred dong, Bra. Kemarin nyaris dia bikin gol itu melipir di kena tiang. Sundulan lagi. Iya, sundulan keren lagi itu. Kalau gol itu aduh, gua langsung party for 7 days 7 nights. Gila, Pastor Fred dari begitu dibencinya orang sekarang jadi kesayangan sebenarnya jatuhnya. Belum juga. Ya orang lucu aja, lucu. Dia lucu kan bawaannya. Karena dia nggak pernah make problem, dia nggak pernah bikin intrik-intrik yang aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Ya, kan? Jadi terus Anthony itu kabarnya cedera ya? Gue nggak tahu ya. Kalau ini teori gue ya. Kayaknya setelah kejadian yang muter-muter itu, ditepikan sebentar untuk meredakan tekanan. Diredakan dulu. Ten Hag nggak mau. Karena gue agak sebel sih ketika Paul Scholes yang ibaratnya you're a legend and I love you gitu loh. Tapi lu nggak perlu nyebut dia sebagai clown. This guy plays for your club gitu. This guy plays for your club. Dan lu juga udah pernah muda. Lu juga pernah kok bikin yang aneh-aneh. Gue masih ingat yang lu passing yang zaman dulu yang Ronaldo sekarang sering ya. Yang passing dari belakang behind the leg gitu. Rabona. Ya. Sekarang itu mungkin udah jadi umum. Dimaklumi sama orang. Tahun 80-an akhir 90-an awal, that kind of things don't roll, man, you know. Dan ditambah lagi kalau lu mau lihat Liga Inggris berkembang, ya you need entertainment. Dan lu sendiri yang dulu pernah mengatakan bahwa Old Trafford has to entertain. This guy is entertaining. Oke. Dan gue suka sikap Anthony yang mengatakan I'm Brazilian, I will play. Didukung juga sama rekan-rekan dari Brazilnya kan. He needs to express himself. Dan klub ini adalah expressing themselves. Makanya kita bisa bermain se-fluid ini, se-passionate ini.
karena Erik ten Hag memberikan kebebasan untuk express yourself. Cuman untuk mengimbangin, kalau menurut teori gue, ya udah lu jangan dimainin dulu dengan alasan cedera atau apa, biar the hype gone dulu gitu. Ya. Tapi kalau kau tanya aku kurang setuju juga sebenarnya dia muter-muter. Karena muter-muter, habis muter-muter kehilangan bola ya. Nah itu dia gitu. Kalau dulu Ronaldo step over itu dalam rangka ngelewatin pemain lawan, lu enggak gitu. Jadi ya gue sih kurang setuju. Cuma gue nggak akan bilang dia clown gitu. Pokoknya kalau tanya gue setuju apa nggak, gue kurang setuju gitu loh. Itu menghibur. Oh iya itu menghibur gitu. Cuma terkadang di sepak bola ya dengan mentalitas Ten Hag yang Luke Shaw menit akhir 1 lawan Chelsea aja memperlambat tempo dia sama dia. Nah ini apalagi gitu. Lu itu bolanya ada di sisi pertahanan lawan lo gitu. Iya kan gitu. You can move faster gitu untuk ngasih bola ke depan gitu ya. Cepat bisa jadi gol gitu. Karena waktu itu apalagi selisih gol kita masih minus. Dan satu yang gue senang dari kemenangan lawan West Ham adalah akhirnya selisih gol kita plus. Udah nggak minus ataupun balance lagi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ke gue sih kurang setuju gitu. Gue kurang setuju lah. Karena kecuali lu bikin muter terus, karena dia banyak kok punya trik yang sebelum-sebelumnya tuh yang dia bawa bola ke pojok, dia yang lawan Everton dia motong bisa ngelewatin lawan dua pemain, terus dia bisa ngolongin waktu itu main Arsenal apa siapa gitu, gue lupa gitu ya. Jadi trik-trik kayak gitu gue sangat nikmati gitu. Cuma kalau yang trik Antonio Turn-nya itu ya gue kurang aja. Tapi ya balik lagi itu hak dia sebagai pemain, gimana dia mau mengekspresikan dirinya, monggo lah gitu. Itu aja. Kenapa diusir kok ya? Kelihatan kayak homeless kok. Enggak, aku baru keingat, kita kan YouTube, Pak. Ya, musiknya agak kencang, gue takutnya nanti enggak masuk kok. Enggak masuk. Ya? Oke. Oh ya udah kalau gue balik. Gitu. Nah, kalau gue jadinya line up besok itu kuartet belakang plus kiper tetap kayak kemarin lawan West Ham. 2 gelandang juga tetap, Casemiro sama Eriksen. Di kiri sih gue Garnacho. Di kanan gue kasih Elanga. Striker malah nggak ada spot untuk Rashford. Rashford istirahat dulu. Kalau gue ya, jadi striker ketua, gitu. Rashford istirahat dulu, gitu. Karena I think Elanga can be something this season, gitu. Nah sekarang cuma tinggal gimana Sancho menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya, berlatih lebih keras lagi sehingga pada saat dikasih kesempatan dia bisa grab it, gitu. Itu sih kalau menurut gue juga. Ya, gue salah satunya ya. Bukan kayak kata lu tadi kan cinta banget lu sama Sancho lu. Saya bukan itu juga sih, Pak. Gue pengen ada justifikasi dari harga yang dibayar semahal itu gitu loh. Ya, justifikasi harga dan justifikasi atas harga dan pemikiran lo akan dia itu aja udah simple. Nggak sampai cerita kau. Nggak ya, Pak. Maksud gue gini lah. Lo ini kan sama kurang lebih dengan Harry Maguire dengan harga yang luar biasa, tapi akhirnya kalau Sancho mungkin nggak bisa kita bilang flop dulu ya. Cuman maksudnya kurang memuaskan, kurang tidak seperti ekspektasi gitu loh. Jadi menurut gue kalau lu bisa ngasih Maguire kesempatan yang dia udah bikin problem begitu banyak, ya you should be able to give this guy another chance lah. Menurut gue ya. Untuk minimal dia plus itu juga berpengaruh kepada timnas Inggris kita nanti, Wan. Oh iya. Kalau dia nggak main secara mentalnya, gue takutnya akan drop dan tidak perform di ajang yang kita butuhkan dia saat di Piala Dunia nanti. Ya, setuju gue. Gitu. So, itu aja kali dari kami ya. Terima kasih udah selalu nonton Porsalang dan selalu mendukung kami. Itu aja lah udah. Nggak usah banyak-banyak lagi yang lain-lain gitu ya. Terima kasih untuk selalu support. Patrick sehat-sehat di Amerika. Jangan seks bebas di sana ya, Pat. Sorry nggak dengar tadi. Jangan seks bebas di Amerika ya, Pat. Enggak lah, Wat. Gue anak baik-baik. Iya. Gue tuh gila musiknya di mana-mana cuy, gue pindah juga ya udah kasihan dia udah kena musik di mana-mana. So sekali lagi thank you for watching. See you in the next episode guys. Gue Fuad signing off. Gue Patrick signing off from United States of America. Bye.